Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dari jurusan PAUD kelas 7B. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan pendidikan seksual untuk anak usia dini meliputi mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Anak usia dini belajar tentang seksual melalui apa yang disampaikan, diperlihatkan, dan dilakukan orang tuanya. Nah, contohnya itu ketika anak BAK dan bergegas melepas celananya di depan umum atau di tempat terbuka. Nah, kita sebagai orang tua itu harus mengatakan dengan, "Nak, melepas celana itu di kamar mandi, tidak di tempat terbuka." Selama ini, pendidikan seks dianggap tabu di kalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa seks belum pantas diterima oleh anak usia dini. Padahal pendidikan seks sangat berpengaruh untuk kehidupan anak ketika remaja, karena nantinya mereka bisa berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang bisa diterimanya, seperti pelecehan seksual anak usia dini. Nah, orang tua merupakan aktor utama dalam hal pendidikan anak usia dini. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tualah yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. Anak usia dini juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tinggal bagaimana cara orang tua menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak. Nah, salah satu hal penting adalah menjawab pertanyaan dengan jujur dan dengan bahasa yang lebih halus sehingga anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kapan sih pendidikan seks itu bisa diberikan oleh anak. Nah, yang pertama itu dimulai sejak lahir melalui perlakuan atau pengasuhan orang tua yang disesuaikan dengan jenis kelamin. Yang kedua itu saat anak mulai sadar dengan perbedaan jenis kelamin. Nah, yang ketiga saat anak mulai bertanya tentang bagaimana bayi bisa lahir. Yang selanjutnya ada cakupan pendidikan seksual pada anak usia dini. Yang pertama itu autonomi tubuh. Nah, yang kedua identitas jenis kelamin. Yang ketiga itu ada toilet training. Yang keempat penghargaan terhadap tubuh. Yang selanjutnya itu perkembangan seksual sesuai tahap usia. Yang dari usia 0 sampai 2 tahun itu keingintahuan tentang tubuh termasuk alat kelamin. Yang kedua, menyentuh alat kelaminnya sendiri. Nah, yang ketiga, tidak ada halangan seputar ketelanjangan. Yang usia 2-5 tahun itu ada menunjukkan kenikmatan mempermainkan alat kelamin. Nah, yang kedua itu ada penjelajah yang konseksual dan menyenangkan dengan anak-anak pada usia yang sama. Pendidikan seks yang sesuai untuk anak. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang bahasa sederhana yang mudah dimengerti anak. Yang kedua, menggunakan benda konkret baik yang ada di sekitar kita atau peraga. Yang ketiga, jangan melakukan aspek moral, kenakalan, rasa malu, dan perilaku yang berhubungan dengannya, misalnya menutup alat kelaminnya. Selanjutnya itu perkembangan seksual sesuai tahap usianya. Yang usia 2-5 tahun itu bisa mengajukan pertanyaan tentang seksualitas atau reproduksi seperti dari mana bayi berasal. Yang kedua, dapat menunjukkan rasa ingin tahu tentang tubuh orang dewasa. Kayak contohnya itu, Miss ingin pergi ke kamar mandi dengan orang tua. Nah, yang usia 5, 6, 7 itu 7 tahun yang pertama itu pemahaman yang lebih dalam tentang peran gender. Yang kedua, mengeksplorasi seksualitas dan tubuh.
Pendidikan anak usia dini dapat dilakukan orang tua dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu, memaksimalkan dan mengefektifkan waktu bersama dengan permainan, menebak nama anggota keluarga dan fungsinya. Nah, yang kedua itu, memanfaatkan kegiatan merawat anak usia dini sebagai momentum belajar yang efektif. Nah, yang ketiga itu, jika anak sakit, kita bisa gunakan waktu tersebut sebagai momen untuk memberikan pengetahuan tentang cara merawat tubuh dalam menghindarkan penyakit. Nah, yang keempat, ajak anak menonton video tentang edukasi pengenalan seks dan pencegahannya. Nah, yang kelima itu, beritahu anak bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya atas diri mereka dan mereka wajib melindungi tubuh mereka yang berharga dari sentuhan orang lain, kecuali orang tua dan tenaga medis. Yang selanjutnya itu ada peran guru dalam melaksanakan pembelajaran seks pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu guru sebagai pengajar, mengajarkan kepada anak mulai dari perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan, mengenalkan anatomi tubuh dan cara menjaga kebersihan anggota tubuh dengan cara mengajak anak untuk bernyanyi. Nah, yang kedua itu guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak, guru selalu membimbing anak-anak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan seks. Nah, yang ketiga itu guru sebagai moderator. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru menyediakan media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan seks. Yang keempat itu ada guru sebagai evaluator. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru melakukan evaluasi dengan menanyakan kegiatan yang dilakukan pada hari sebelumnya. Yang selanjutnya itu peran penting ayah dalam edukasi dini. Yang pertama itu ayah dan bunda itu guru pertama anak-anaknya. Yang kedua, sangat penting peran ayah dan bunda dalam edukasi seksual. Yang ketiga, ayah dan bunda sahabat sejati bagi anak-anaknya. Nah, yang keempat itu hasil riset 40% peran bunda, 60% peran ayah. Nah, yang kelima itu terbuka dalam informasi dan kayak cerita. Kayak misalnya itu kita bilang ke anaknya, ayah pasti tahu. Nah, yang pertama itu kenali jenis kelamin dan organ seksual. Kita menjelaskan kepada anak, ayah itu laki-laki dan bunda perempuan. Nah, yang selanjutnya, saat mandi ajari nama alat kelamin yang benar. Kita harus kenali alat kelamin pada anak-anak kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu toilet yang berbeda. Nah, anak-anak misalnya kita punya anak dua, nah yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Nah, yang dua anak tersebut misalkan kalau mau mandi, bunda dan ayah jangan campur dalam satu kamar mandi. Kita harus kasih kamar mandi yang berbeda atau enggak ada selingan waktu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang selanjutnya itu kita harus melindungi tubuh amanah dari Allah SWT. Yang pertama itu pahami bahasa tubuh. Nah, yang kedua, anak laki-laki dengan alat kelaminnya. Nah, yang ketiga, jangan lelah mengajari adab buang air kecil dan buang air besar, batas aurat dan kebersihan. Nah, yang keempat, kenalkan potensi bahaya seksual. Yang selanjutnya itu teriak kencang atau lawan bila ada yang tidak sopan pada organ seksualmu. Nah, yang terakhir itu selalu jujur dan terbuka dalam segala cerita. Pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi, dengan menanamkan moral, etika, komitmen, dan agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Itu sebabnya pendidikan seks dapat diartikan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting.
Nah, yang ini ada beberapa tahapan sederhana yang bisa dilakukan baik para orang tua maupun calon orang tua memberikan edukasi seks pada anak usia dini. Nah, yang pertama itu usia 1-2 tahun. Anak dalam rentang usia ini sudah memiliki pemahaman bahasa yang baik. Oleh karena itu lebih baik saat mengajarkan organ tubuh. Ada beberapa ilmuwan juga menyarankan untuk tidak melewatkan mengajari bagian organ intim juga. Nah, yang kedua itu usia 3-5 tahun. Pada usia ini, pengenalan bagian-bagian profesi terhadap organ intim anak sangat penting, terutama untuk menghindari pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh selain oleh orang tua. Misalnya, ketika anak pada usia 1-2 tahun sudah memahami organ intim dan nama sebenarnya. Pada usia ini menjelaskan soal fungsi organ intim juga sama pentingnya. Jika anak-anak terlihat memegang bagian intim, hal tersebut adalah hal normal dan bukanlah indikasi anak akan menjadi porno dan sebagainya. Peran orang tua sebagai pembimbing juga penting pada situasi ini. Yang selanjutnya itu usia 5-8 tahun. Anak usia ini sudah bersosialisasi dengan teman sebaya dan sudah mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Orang tua kemudian bisa mengajarkan apa peran gender, bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan. Kemudian juga terkait citra tubuh, bagaimana kita menghargai dan mencintai diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada dari usia 8-12 tahun. Di usia ini menjelang pubertas, maka sangat penting bagi orang tua untuk menjelaskan soal pubertas dan perubahan-perubahan apa yang akan dialami sang anak. Dan memang pembicaraan ini akan lebih baik jika diberikan oleh orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan sang anak. Tapi tak menutup kemungkinan gender yang lain juga terlibat. Tapi memang prefer message atau pesan utamanya dari jenis kelamin yang sama. Tapi tidak semua keluarga kan ideal ya, dan ayah dan ada ibu. Ada ayah dan ada ibu. Kemungkinan pada usia ini merupakan mereka juga sudah aktif secara seksual, bukan penetrasi. Akan lebih baik pula apabila sang anak memiliki keterkaitan atau hasrat seksual pada lawan jenis dapat diutarakan pada orang tua. Yang selanjutnya itu ada usia remaja. Usia remaja di atas 12 tahun sangat penting. Tetap mengingatkan pentingnya memberi informasi dua arah. Peran orang tua paling krusial adalah menjadi teman bagi anak. Dan jika sudah dibina dan memberi sumber informasi yang kredibel soal edukasi seks, diharapkan tidak ada lagi penghakiman pada sang anak. Anak remaja itu kan paling mental kalau dihakimin. Kamu nggak boleh ini, kenapa kamu akses ini, kenapa kamu pergi sama dia, kamu sekarang WhatsAppan sama dia, siang tadi telepon siapa. Jadi hal-hal tersebut dihindari. Kita menjadi teman agar kita berdiskusi dua arah. Pendidikan seksual sejak dini juga penting dilakukan untuk memverifikasi terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.